Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawahumul ma'i, dan menyangka adanya air. Kayaknya ada air deh gitu. In tayammama lifaqdihi, jika tayamumnya karena ketiadaan air. Karena penyebab tayamum itu kan bukan cuma karena tidak ada air. Ada juga bisa karena sakit. Ada juga bisa jadi di kampung seberang ada air tapi harus melewati tempat yang tidak aman. Ada juga orang yang bertayamum ada air cuma cukup untuk binatang-binatang yang terhormat. Nah, jika ia bertayamumnya dikarenakan ketiadaan air, maka batal tayamumnya tersebut. Dia lagi bertayamum, di hati kayak kedengaran suara gemericik air, jangan-jangan air udah hidup. Langsung tuh batal tayamum. At-tawahhumu fil asli az-zanni. Kalimat at-tawahhum pada asalnya itu az-zon. Az-zon itu adalah menyangka atau sangkaan. Wal muradu bihi, adapun yang dimaksud huna di sini, yang dimaksud dengan az-zon atau at-tawahhum, ma yashmilas syakka, terjadi keraguan. Kita yang sedang bertayamum itu terjadi keraguan pada kita. Kayaknya ada air. Iya, di rumah kita nggak ada air. Tapi di rumah saudara kita di sebelah sana kayaknya mah dia punya banyak di air. Ada torennya gede-gede. Langsung tuh tayamumnya batal. Jadi at-tawahhum ataupun abdon tuh sama ya, artinya menyangka. Gitu. Terjadi kepada dirinya asyak, keraguan sekalipun. Namanya menyangka tuh jadi ragu-ragu dengan apa yang ia lakukan yang terjadi. Kayak kita habis wudhu, ada blebok-blebok gitu ya. Ini kan kentut apa bukan sih ya? Kan ragu tuh, suka gitu ya. Atau tadi habis ngasih uang paket kesenggol nggak ya? Tuh asyak. Mayas milasyak, terjadi keraguan, itu namanya termasuk azon, sangkaan. Dan jadi kalau untuk lebih ininya, untuk lebih hati-hatinya, apiknya, ya udah tinggal wudhu lagi aja. Kalau ragu-ragu, dak mayaribuk, tinggalkan yang membuat kita ragu-ragu. Kalau emang ragu-ragu antara batal nggak sih tadi, kecolek nggak ya? Tapi sih tadi kayaknya blebok-bleboknya di dalam perut sih, bukannya di bagian lubang. Bukan bagian lubang dubur atau bukan bagian lubang kubul. Gitu, seperti kayak letupan-letupan air, bleb-bleb, yang pamannya kayak gitu. Tapi bukan kentut sih, itu mah kayaknya kulit yang tadinya menempel gitu ya, terus kemudian terbuka, plep, pamannya, atau plak. Nah itu memang bukan ada sesuatu yang keluar dari dalam meskipun itu angin, tapi sangkaannya kuat, kayaknya takutnya batal gitu. Tapi sih kayaknya emang kulit doang, cuman takut batal udah wudhu aja mendingan, repot banget. ada air, cuman kan namanya ibadah wudhu itu kan pahalanya gede. Jadi kayaknya kalau sampai, sebenarnya kan kalau kita batal tinggal wudhu lagi, airnya juga udah disediain oleh Allah dan tata cara wudhunya juga gampang. Tapi coba deh, karena pahalanya gede, godaan setannya juga banyak, kesel loh kalau batal. Bapak kayak gitu ya, kesenggol, dan tinggal kamar mandi atau tinggal ke keran wudhu, pahalanya gede, gugur dosa-dosa kita. Sebagai wudhu alal makarih, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbaharui wudhu ketika bahkan saat kita nggak suka gitu, sakit kita nggak demen, nggak mau untuk wudhu. Tapi kita karena pahalanya gede ya gitu pastinya. Lagi sholat tiba-tiba pas ruku kentut lagi, ya Allah, cobaan kayaknya tuh kentut tuh cobaan gede banget kalau pas lagi sholat.
Padahal tinggal wudhu lagi dan ulang lagi sholatnya. Dapat pahala ngulang lagi baca Fatihah, dapat pahala ngulang lagi baca doa iftitah. Ya, sebenarnya sulit nggak sih? Nggak sulit. Kalau dengan pertolongan Allah. Tapi karena emang pahalanya gede, harus mengulang lagi baca Quran, harus diampunin dosa, dan setan tuh nggak suka banget hal itu terjadi. Sehingga kita dibikinlah hati kita, ya Allah, udah mau nangis rasanya ketika udah tahiyat akhir pakai buang angin, ya Rob, mana yang 4 rakaat lagi gitu ya. Padahal dia mengulang sholatnya lagi, pahala sholat yang tadi tetap dapat, tapi tidak sah karena batal. Kita wudhu lagi, kita sholat lagi, dapat pengulangan baca tasbih, dapat pengulangan gerakan sholat, dapat pengulangan mengulang wudhu. Wah, bertubi-tubi pahalanya. Tapi karena setan nggak mau kita itu jadi orang beruntung, makanya dibuatlah gitu ya. Hati kita tuh kesel banget, kenapa juga harus batal, kenapa juga tadi harus kecolek ya Allah sama tukang paket, sehingga saya harus wudhu lagi. Padahal cara Allah untuk mengampuni dosa kita kecolek sama yang bukan mahram. Tuh, pokoknya apa aja yang pahalanya gede tuh otomatis nggak gampang. Jika dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala baru bisa jadi mudah. Al-makna an-nasalisa min mubtilati tayammum, bahwasanya yang ketiga dari hal-hal yang membatalkan tayamum itu tawahumu man, itu mimnya jangan kasroh tapi fathah, menyangka siapa orang, man tayammama, orang yang bertayamum, lifaqdil ma'i, karena ketiadaannya air, asna'a wujudal ma'i, mengharap adanya air, kayaknya gitu ya, kayaknya ada deh air, kaan ro'a saroban, kayak ngelihat pantulan air atau fata morgana gitu ya, melihat seperti dia melihat pantulan air, kayaknya di sana tuh, di ujung sana tuh, umpamanya dia lagi di gurun pasir atau di aspal yang menterengnya matahari menyorot ke aspal sehingga keluarlah cahaya yang sangkain itu bayang-bayang air gitu. Kaan ro'a saroban, seperti itu. Au ghamamatan, atau awan, mendung nih, dulu deh jangan tayamum dulu, kenapa emang kayaknya mau hujan. Ghamamah karena udah ngelihat apa tuh, awan yang tebal, awan hitam. Wa katawahu ma huwa ilmuhu bihi, dan seperti menyangka karena pengetahuannya. Ini kalau angin-angin begini nih biasanya mau turun hujan nih umpamanya gitu. Wa katawahu ma huwa ilmuhu bihi, dan seperti ia menyangka dengan pengetahuannya. Kayaknya kalau anginnya begini mau turun hujan nih. Kalau dia lagi tayamum, saat itu juga batal tayamumnya. Kalau belum tayamum sih ya ditungguin air aja dulu, kalau memang waktu sholatnya masih panjang. Haza, hal ini, in lam yaktarina, jika tidak bersamaan antara mengetahui dan menyangka. Haza, hal ini, in lam yaktarina, jika tidak bersamaan, tidak bareng gitu ya, antara mengetahui dan menyangka. Ya, antara mengetahui ini kayak ini biasanya nih udah pokoknya ada bakal turun hujan nih, atau menyangka kayaknya di saudara kita dia persediaan airnya banyak deh, itu saat itu juga batal tuh tayamum. Bimani'a mutaqaddimin, dengan mencegah yang dahulu. Pokoknya yang pertama dia tuh kayak tahu gitu biasanya. Au muqarina kasabu'i wa atosin, atau bareng atau bersamaan seperti lapar dan haus. Jadi itu yang bareng tuh kan seringkali itu kita haus juga, lapar juga, capek juga, ngantuk juga. Nah ini berbarengan ketika dikaitkan dengan pada hukum tayamum antara mengetahui dan menyangka, antara ilmu wa tawahum, antara mengetahui tanda-tanda akan turun hujan atau menyangka bahwa di tempat lain ada air.
Au qauli man yaqulu, atau ucapan dari orang yang berkata, indi kayaknya saya punya deh. Indi padaku kan artinya. Indi sepertinya ada padaku. Li ghaibin, tapi kayaknya karena tersembunyi gitu ya. Nggak kelihatan karena tersembunyi. Maun apa? Air. Tuh tempayan gede banget ada di pojokan. Jadi dia udah lagi tayamum, kata temannya, kayaknya saya punya air dah. Biasanya mama saya nyimpan air di pojokan dapur, di kendi besar. Nah itu berarti dia udah terjadi duluan tayamum, lalu batal tayamumnya karena ada yang bilang, bukan dia sih yang tahu sih, bukan dia yang mengetahui, bukan dia yang menyangka adanya air, tapi ada yang bilang kayaknya saya punya deh air, langsung batal. Bi khilafil mutaakhir, berbeda lagi jika akhir, artinya udah selesai nih tayamumnya. Ka'an sami'a qailan, seperti mendengar orang yang mengucapkan, yaqulu, ia berkata, indi ma'un li ghalibin, saya punya air cuman tersembunyi. Indi ma'un li ghaibin, bagiku terdapat air, kalau arti secara ininya, bagiku terdapat air, hanya saja tersembunyi, hanya saja ketutupan, nggak kelihatan tuh air, ternyata ada, tapi dia udah selesai tayamumnya. Fa innahu la yamna'ul ibtala, maka sesungguhnya yang seperti itu tidak mencegah pembatalan, artinya ia tidak batal tayamumnya. Waktu dia tayamum memang beneran gak ada air, nggak menyangka adanya air juga, nggak tahu akan adanya air, dan nggak ada orang yang ngomong juga kalau dia sedang tayamum. Ini mah udah tayamumnya udah selesai, tiba-tiba kamu barusan tayamum, iya di rumah saya no ada air cuman nggak kelihatan tadi, nggak batal tayamumnya, tadi memang nggak ada air, adanya air setelah selesai tayamumnya. Ya, bisa dipahami ya, insyaallah. Wa mahall, dan tempat taqaddama kullihi, yang telah terjadi semuanya, in kana kharijus sholata, jika sudah keluar waktu sholat. Fa in kana fiha, jika masih ada waktu sholat, udah tayamum tadi, udah sholat pakai tayamum, cuman masih ada waktu sholatnya, la yadurra mutlaqan, tidak membahayakan atau tidak merusak, mutlaqan secara mutlak. Jadi walaupun kita masih ada waktu sholat nih, ternyata ada air, gitu, tapi tidak merusak sholat yang tadi kita kerjakan dengan tayamum. Wa fil ilmi tafsilu, wa fil ilmi, dan mengetahui, kalau dia tahu memang adanya air, tafsilu, berpisah atau berbeda lagi. Wa huwa in kanatis sholatu, jika ia berada sedang sholat, keadaannya nih dia sedang sholat, la tasqutu bitayammumi, tidak gugur dengan tayamum. Jadi jika dia taunya nih adanya air itu, dianya sedang sholat, maka tayamum yang dia lakukan karena ketiadaan air tadi tidak gugur, jadi dilanjutkan saja. Ka'an kana, seperti terjadinya, bimahallil ghalibu fih, di tempat yang biasa ada air.
wujudal ma'i, adanya air. Tapi kalau dia menyangka dia lagi sholat, baru keingetan, oh iya, kayaknya air nggak ada karena umpamanya airnya dari gunung pakai saluran pelon-pelon, kayaknya biasanya tuh kepampet deh lagi sholat, pampet kayaknya tuh ada yang nginjek nih. Kan orang sholat belum semuanya bisa khusyuk ya, jadi dia menyangka ataupun dia tahu nih air nih ada, maka batalat sholatuhu, maka batallah sholatnya orang tersebut. Wa in kanat tasqutu bihi, dan jika ada atau jika terjadi gugurnya dengan sebab wujudul ma'i dengan sebab adanya air. Jadi tayamumnya nggak jadi tuh, batal sebab adanya air. Yaitu la yajibu qada'uha, tidak wajib mengkodokkan bi an kana fi mahalli, karena adanya pada satu tempat yaglibu fihi, yang biasanya ada air, fakdul ma'i, tapi tidak ada air, dari sumbernya aja udah kering, sekampung nggak punya air, ya sholatnya nggak pakai wajib dikodokkan ketika nanti air itu sudah ada. Awis tawal amrona, atau terjadi dua hal. Jadi terjadi dua halnya mana? Terjadi tentang kayaknya dia tahu adanya air atau menyangka akan turun hujan, gitu ya. Lam tabtola, tidak batal. Sholatnya sih sebenarnya nggak batal. Lakin tetapi yusannu lahu qat'uha, disunahkan untuk memutuskan sholat. Udah ada air, udah wudu aja, disunahkan untuk memutuskan sholat. Sebenarnya sih itu sholat nggak batal kalaupun diterusin, tapi disunahkan karena kita sedang sholat nih, terjadi dua hal. Tahu nih kayaknya kebuka nih saluran airnya copot, atau menyangka nih kayaknya udah gluduk-gluduk mau turun hujan. Sebenarnya sholatnya nggak batal, tapi disunahkan untuk memutuskan sholatnya. Ini tasa'al waktu, jika luas waktu, liyusolliha, untuk ia kerjakan sholat, bil ma'i, dengan air, artinya dengan wudhu, gitu ya. Kalau emang waktunya masih luas, dia lagi sholat, ada tahu dan juga menyangka tentang adanya air, nggak batal sebenarnya sholatnya, orang dia udah selesai juga tayamumnya, tapi disunahkan untuk memutuskan sholatnya kalau masih luas waktu sholat. Dibatalin dah, sebenarnya nggak batal, dia yang memutuskan sholat, disunahkan, dapat pahala sunnah juga, kemudian dia mengambil wudhu, kemudian sholat, asalkan waktu sholatnya masih lama, masih panjang, masih luas. Wal muradu bil mahalli, adapun yang dimaksud dengan tempat, alladzi yandura au yaghliba, yang biasa, fihi, padanya, fakdul ma'i, ketiadaan air. Orang di pusatnya aja nggak ada, di sumbernya air aja udah nggak ada, emang biasa kering kalau lagi bulan begini, umpamanya seperti itu. Au yastawil amrona, atau terjadi dua hal. Yang tadi terjadi dua hal. Mahallut tayammum, tempatnya tayamum, tentang pendapat dua hal yang terjadi pada tayamum, inda Ibnu Hajarin, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Wa mahallus sholati, dan adapun tentang sholat,
Kalau tentang sholatnya itu sebenarnya nggak batal, tapi disunahkan untuk diputuskan sholatnya kalau masih luas waktunya. Indar Romli, itu pendapat Imam Romli. Wa min mubtilati tayammumi, dan dari yang membatalkan tayamum, al-qudratu ala samanil ma'i, ia mampu untuk membayar harga air. Beli deh nih, dia punya duit banyak. Ada sih semua orang kering kecuali orang yang jual air isi ulang, torennya gede banget umpamanya. Ada yang 8.000 liter, ada yang 5.000 liter, masih penuh baru diisi. Orang-orang semua kekurangan air. Dia punya nih uangnya buat beli air, maka dia tayamumnya batal karena dia mampu untuk membeli air. Bila maniin kadainin, nggak ada halangan seperti hutang. Kalau yang dia harus minjem dulu duit baru buat beli air mah, dia mah mendingan tayamum, jangan, walaupun adanya air tapi kan itu mah harus beli. Wa zawalul illati, dan hilangnya halangan. Al-mubihati, yang membolehkan litayamumi, untuk tayamum. Jadi yang tadinya dia tayamum itu karena buat ini binatang ternak, binatang yang terhormat, ini mah akhirnya dibilang lah itu binatang, malahan dia pergi sendiri gitu, pergi sendiri, dia nggak haus, berarti dia nyari air sendiri. Nah kalau umpamanya hilang tuh sesuatu halangan yang tadinya dibolehkan tayamum, maka dia juga batal tayamumnya. Berarti ini air bisa dipakai buat wudhu, nggak jadi buat dikasih minum binatang yang terhormat. Walau fi sholatin, dan meskipun keadaannya sedang sholat, la tasqutul qada, tidak jatuh hukum padanya untuk mengkodokkan. La tawahhumu zawaluha, tidak dalam sangkaan hilangnya waktu sholat. Jadi nggak batal tayamumnya kalau memang dia waktu sholatnya juga udah mepet, lagi sholat, waktu sholat udah mau masuk waktu sholat selanjutnya, tiba-tiba keadaan menyangka atau keadaan ia tahu adanya air. Jadi sholatnya tidak harus dikodokkan dan juga tidak gugur hukum tayamum kepadanya, dan sholat dengan dilaksanakan dengan tayamumnya. Jadi yang membatalkan tayamum itu karena adanya air, kan dia menyangka adanya air, baik menyangka ataupun ia tahu adanya air tersebut. Kalau ketika sholat ia kemudian tahu bahwasanya ada air ini cuma kepampat, maka sebenarnya tidak wajib untuk membatalkan atau tidak batal sholatnya, akan tetapi disunnahkan untuk memutuskan sholatnya untuk kemudian ia sholat dengan wudhu jika waktu sholatnya masih luas, masih panjang. Jika waktu sholatnya sudah mepet, maka lanjutkan sholatnya karena sholatnya tersebut hukumnya tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hak-hak kerabat, ya, dalam terjemah Taysirul Khallaq, salah satu etika, salah satu adab kita kepada kerabat. Siapa kerabat itu? Orang-orang yang dekat dengan kita. Baik itu orang yang dekat secara darah, secara nasab, ataupun orang itu dekat karena ia bertetangga. Adapun ia yang ketiganya kerabat, orang yang dekat, udahnya tetangga, juga dia adalah saudara, sedarah ataupun juga masih nasab keturunan. Yang disebut qoroba yuqorribu, kerabat, qoroba dekat kan. Kerabat manusia itu adalah mereka yang mempunyai hubungan kerabat dengannya, yang punya hubungan dekat dengannya, baik itu tadi secara nasab atau secara bertetangga. Allah Ta'ala yang memerintahkan
untuk menyambung hubungan kekeluargaan dan melarang memutuskannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisul qudsi, berarti firman Allah yang tidak termuat di dalam Al-Quran, kemudian disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang difirmankan Allah Ta'ala, yaqulullahu Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, anar Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Sedangkan kan nyambung tuh kalau kita nyebut Bismillahirrahmanirrahim, antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Allah yang maha pengasih, Ar-Rahim Allah yang maha penyayang, gitu ya. Anar Rahman, aku adalah Allah Ar-Rahman yang maha pengasih. Wahazihi Ar-Rahim, dan inilah Ar-Rahim, sanak kerabat. Jadi Ar-Rahim itu sanak kerabat, jadi yang dekat hubungannya, ya sebabnya mungkin dengan sebab pernikahan yang pertama, jadi punya kerabat dari rahim tersebut, ada ponakan, ada cucu, tentunya anak, sepupu, gitu ya. Aku mengambil darinya salah satu namaku, makanya kita bilang silaturrahim, menyambung hubungan kekeluargaan, menyambung hubungan kasih sayang. Istafaktulaha isman min ismi, ya Allah sengaja menyematkan, mengambilkan satu nama dari namanya Allah. Salah satu namanya Allah adalah Ar-Rahim. Faman wasolaha, maka siapa orang yang menyambungnya, menyambung rahim tadi, silaturahim, wasoltuhu, aku pun menyambung hubungan dengannya. Jadi kalau orang baik, akur, nyambung hubungan kekeluargaan, memang berat apalagi dengan saudara itu, maka dia menyambung hubungan dengan Allah. Sebaliknya, waman qata'aha qata'tuhu, siapa orang yang memutuskan hubungan dengan saudaranya, maka aku pun memutuskan hubungan dengannya. Nauzubillah min zalik. Kalau Allah memutuskan hubungannya kepada kita, hamba, nauzubillah, pasti kerugian yang didapati oleh si hamba tersebut. Oleh karena itu, manusia harus memperhatikan hak-hak mereka, si kerabat itu, dan menunaikannya. Maka ia tidak boleh mengganggu seseorang dari mereka dengan suatu perbuatan atau perkataan. Jangan ganggu dengan ucapan kita walaupun dengan bercanda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walau bil madhi, walaupun dalam keadaan bercanda itu selalu jujur. Kita sengaja ngeledekin mentang-mentang saudara, kita ledekin, sangkain gak sakit hati, padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang melarangnya. Jadi kita nggak boleh nisbatkan dalam hati kita, nggak apa-apa saudara ini, ntar juga akur lagi. Enggak, ini Allah yang memerintahkan. Hak-hak mereka harus kita tunaikan, jangan mengganggu dari mereka, baik dengan perkataan atau perbuatan. Tiba-tiba pakai dulu ya sweaternya, atau pakai dulu ya topinya, atau malah kan nggak izin, itu kan dengan perbuatan, berarti itu menyakiti, itu nggak boleh. Gimana caranya? Hendaklah ia bersikap rendah hati terhadap mereka, rendah hati. Jangan ngerasa paling baik dari mereka, jangan ngerasa paling hebat dari mereka, harus punya sikap rendah hati. Kata Nabi, harus bersikap tawadu dan menahan diri dari gangguan mereka. Nah, kalau kitanya yang diganggu, namanya yang ganggu kita saudara, nah kitanya gimana bersikapnya? Ya udah, tahan diri, jangan ikut marah, gitu ya. Lebih baik menghindar. Kalau emang kita udah tahu nih tipikalnya dia emang kayak gini nih, udah. Daripada ntar kita terpancing emosi, mendingan kita menghindar dulu atau kita menjaga diri kita untuk bersabar meskipun mereka berbuat aniaya kepadanya. Walaupun ada orang-orang yang masih kerabat tersebut menyakiti, kitanya jangan. Nah, itulah adab. Biarin orang menyakiti asal kita jangan menyakiti, orang bohongin kita asal jangan kita bohongin orang lain. Itu memang sikap yang diambil, yang harus dilakukan dengan sebab arahan Nabi Muhammad SAW. Contoh Nabi Muhammad SAW dihina, diganggu, gitu ya,
Nabi nggak balas. Waktu Nabi SAW masuk ke Taif, anak-anak Taif dan lemparin Nabi dengan batu karena disuruh oleh orang-orang kafir di sana. Nabi SAW cuma bilang, ayo kita lewat jalan yang lain. Daripada ngebales ke anak kecil itu kan nggak boleh, nggak baik. Gitu, walau karena dia adalah anak kecil atau dia masih saudara, udah abaikan aja, udah kita menghindar aja, udah lewat sini aja supaya jangan sampai nanti buminya yang marah sama tuh anak kecil gitu ya. Kalau umpamanya kita lagi ngumpul, hendaklah ia bertanya tentang siapa yang hadir di antara mereka, ini kemana nih, ini kemana, itu salah satu adab gitu ya. Kemana nggak masuk, mana ini nggak datang, lagi apa kok bisa nggak hadir. Oh, itu adalah salah satu adab untuk menanyakan keberadaan atau menanyakan kabar dari orang yang tidak kita lihat, si kerabat itu. Apalagi hendaklah ia membantu mereka dengan memperoleh kebutuhan-kebutuhan mereka jika kita mampu. Ya, salah satu dari kerabat kita yang butuh ini, butuh dipinjamkan atau butuh diberikan, jika kita mampu beri. Hendaklah ia mencegah bahaya dari mereka sedapat mungkin. Jangan sampai ada kata-kata yang nyakitin, jangan sampai bikin putus silaturahmi, jangan sampai bikin nanti ada sesuatu yang kayak ada dinding di antara kekeluargaan tersebut. Nah, bila mana mereka tidak membutuhkan sesuatu, hendaklah ia sering mengunjungi mereka. Kalaupun kerabat-kerabat kita nggak perlu bantuan-bantuan kita, alangkah baiknya kita bersilaturahmi, menanyakan kabarnya. Kalau sekarang dipermudah oleh Allah dengan rata-rata keluarga pada punya WA grup gitu ya. Nanya nih, kabar ini gimana? Ada kabar baik tentang saudara kita, alhamdulillah kita ikut berbahagia. Ada kabar yang kurang baik dari keluarga kita, kita tutup ataupun kita bantu dengan semampu kita. Wallahu a'lam bishawab.